Nah, yang bikin saya benar-benar panik, bukan panik, sontak. Sontak ya ya. Kaget ya itu. Ya ya kaget ya. Kaget akan konfirmasi kebenaran suara yang dari 1 bulan lalu dikonfirmasi hari itu oleh kejadian yang terjadi gitu. Nah, dia kan baru Baru kenalan. kenal gitu. Sedangkan pada saat saya dapat informasi dari suara yang saya sebut apa ya, unknown lah, maksudnya Ya yang tidak diketahui, tidak di unknown voice ya, suara yang bukan tak unknown, dikenal. tapi kan Kak Fendi kenal itu suaranya Kak Fendi. Suara saya, cuma kan bukan saya yang berbicara ya kan kayak Oke. gitulah. Masih kuliah gitu. Ya, gini maksudnya gini. Tadi kan salah satu contohnya kan suara ini kasih tahu bahwa nanti ketemu sosok namanya Anton. Bisa kasih cerita satu lagi, yang lain lagi. Contoh dari suara ini, ramalan suara ini contoh. Informasinya adalah yang pertama, Oh sabar Kak Fendi. Teman-teman kalau teman-teman tahu ini fenomena namanya apa dalam sains atau fisika atau apa psikolog, komen. ya, Mungkin ada sesuatu nih Kak Fendi alami ini, tapi apalah mungkin. Atau teman-teman Indigo tahu ini, Pak. ya, Nah, ya. terus informasi itu dalam bentuk apa gitu? Tolong komentar ya, Hmm. kalau ada yang tahu. Oh ini mas, ini termasuk Ini apa nih apa? sebenarnya? Ini apa nih? Hmm. Ini sebenarnya apa? Kayak gitu. Iya, iya, iya. Bisa teman-teman kasih komentar di podcastnya kayak. Hmm. Nah, tadi sampai di mana kita? Iya, emang informasinya dalam bentuk apa? Apa sih maksudnya? Mana ya? Suara itu kan beri informasi, kata Kak Fendi. Nah, informasinya itu dalam bentuk apa? Nah, ini saya kasih Fendi. satu, Nah, bukan contoh. hmm. Ini saya kasih satu kejadian. Nah, coba. Kalau tadi kan contoh. Ini nih Mas. Kalau contoh kan berarti Supaya misalnya. ngerti nih, supaya Nah, ente semua ngerti, pada ngerti. ya. Download lagu Aisyah Teru, Ayah dan Ibu, silahkan dengarkan di Spotify. Kok Lanjut. cuma ayah dan ibu? Oh ya, berhentilah kamu cemburu dan seberapa pentingnya aku. Vokalis, gitaris, komposer. lanjut. Jadi kasihlah contoh nih. Apa nih? Apa nih? Oke. Apa ini masalahnya nih? Coba sudah. Sebelum-sebelumnya tadi kan saya cuma kasih contoh. Ya, Misalkan. Ya kan? contoh satu kejadian lah gitu. Tapi kan itu kan cuma contoh. Yang dari tadi saya sampaikan di awal sampai sekarang kan. Ya. Itu cuma contoh. Tapi ini saya mau buka-bukaan bahwa kalau yang ini bukan contoh. Tapi ini benar-benar informasi yang real gitu. Oh, berarti ini Kak Fendi mau ceritakan informasinya apa ya? Ya, Oke, wow, oke. bukan Ya. contohnya informasinya ini, bukan kayak gitu. Atau misalkan informasinya kayak gini, bukan. Tapi ini informasinya Siap. I'm ready. real. Siap. Nah, seperti apa? Tapi ingat, Kembali kepada kepercayaan masing-masing. ya kayak gitu. Ngapain ini kita singgung? Oke, Ya lanjut. no baper. No bapernya sudah 2 kali. Iya. Yang ketiga kali beneran baper. Ya. Oke. Oke. Jadi pada saat itu suara itu masuk, Siap. ya kan? Waktu kondisi kuliah di kos di Jakarta bebas atau apa? Lalu di mana nih waktu itu? Masalah tempat, masalah timingnya itu nggak bisa saya tentukan. Maksudnya kejadian waktu itu tuh lagi di mana maksudnya? Ya pada saat itu tadi saya bilang saya lagi santai. Santainya di mana? Di kos. Di kos. Oh, kembali lagi di kos. Oke, siap. Santai. Nah, pada saat itu saya lagi santai di kos. Ya. Oh, sabar. Aduh, ini potong terus nih. Itu apakah Kak Fendi sudah di fase yang sudah menerima ini kengerian ini atau namanya sudah biasa ya, sudah nanti belum muncul kapan santai atau memang Kak Fendi masih terus takut waktu itu? Jujur itu saya belum bisa menerima. Oh, belum bisa menerima. Berarti masih dalam taraf takut dong. Proses takut nih. Nah, oke. Sambunglah sudah ke informasi tadi. Supaya clear nih. Nah.
Jadi informasinya masuk ke saya. Ya. Kan ada dua tadi tuh. Hmm. Ada yang Lewat ke langsung dalam. pikiran saya, ya kan? Ya. Tapi bedanya apa? Informasi yang masuk ke pikiran saya, informasi yang memang bukan yang sedang saya pikirkan. Ya. Beda jauh dari yang Ya. terjadi gitu. Pasti kan kayak udah paham tuh. Ya. Tadi yang lagi yang dengar sudah lagu, dijelaskan sudah dari dijelaskan. tadi kan kayak gitu. Ya. Nah, Duduklah santai. informasi yang ini nih, yang mau saya ceritakan itu informasi yang audible tadi. Ya, coba. Yang suara. Lewat suara. Dia bilang ke saya, ya, bahwa ada yang namanya Anton. Tanpa Kak Fendi belum kenal Anton. Ya belum lah. Oh ini mas, ini sudah mulai. Beda kalau Jadi misalkan. Jadi teorinya Om Dok tadi salah. Mungkin Kak Fendi mendengar suara. Gimana itu? Ente salah. Ente Jadi, salah. Nah, oke. ada orang namanya Anton. Oh jadi bukan, masih kita lanjut. Lanjut. Oke. Jadi gini. Ada laki-laki. Oke. Namanya Anton. Dia pecandu obat-obatan terlarang, narkoba. Ya kan? Siap. Dia musisi. Kak Fendi tidak pernah kenal Anton. Saya berteman dengan musisi, tapi tidak ada teman musisi saya yang namanya Anton. Oh mas, ini sudah berarti. Udah clear berarti penonton. Oke, podcast hari ini selesai. Lagi santai di kos, tiba-tiba muncul suara. Nanti ada seorang laki-laki nama Anton. Enggak, bukan kayak gitu. Dia ini ya contoh suara ini muncul. Tapi bukan contoh. Ya memang realnya gitu. Makanya mungkin penonton punya bayangan bahwa suaranya gitu. Oke. Ada seorang laki-laki. Dia ini pengguna obat-obatan terlarang. Muncul di kejadian itu. Kok bisa? Nah, jadi suara yang masuk ke saya. Ya. Maksudnya suara yang bilang ke saya waktu itu, ucapannya itu seperti ini. Nggak saya edit, nggak saya lebih-lebihkan, nggak saya kurang-kurangkan. Siap. Jadi suara itu masuk dan bilang kayak gini. Ya. Ada laki-laki namanya Anton. Langsung kayak gitu. Dia pecandu obat-obatan terlarang. Siap. Narkoba. Dan dia seorang musisi. Stop. Terus Kevin bingung. Ya iya. Bukan. Sebelum bingung, saya sempat berpikir. Anton. Saya Anton yang mana? Iya, yang mana? Mulai ingat ke teman kampus. Iya, mulai analisa satu-satu. Saya mulai menganalisa. Teman kampus, ada yang namanya Anton. Anto. Oh, mungkin maksudnya Anto kali. Mungkin saya yang dengarnya kelebihan N gitu kan. Ada Anto, badannya buncit. Tapi apakah Anto itu musisi? Makanya itu kan saya nggak tahu. Saya belum tahu gitu. Jangan Anto, cuman mungkin saya dengarnya kelebihan, jadinya Anton. Maka saya cari dia tuh di kampus. Besoknya. Siap. Saya cari dia, akhirnya ketemu kan. Tok, gue mau tahu dong. Gitu. Nama lu nih Anton apa Anto sih? Ya. Canda biar nggak apa? Curiga. Biar nggak ada kayak kok tiba-tiba lu nanya gitu. Gue kayak bercanda aja gitu kayak teman sama teman. Ya Anto lah gitu kan. Bukan Anton. Lu bisa main musik apa tuh? Oke. Jadi saya nggak nanya, lu bisa main alat musik nggak? Enggak, saya langsung to the point biar ketahuan gitu. Toh, lu bisa main alat musik apa biar kita bisa pas lagi nggak kuliah kita studio kan deket tuh saya bilang paling 1 kilo lah saya bilang naik angkot sampai lah gitu kan. Dulu kan naik angkot kan. Biar kita bisa jamming lah di studio. Dia bilang musik apaan? Gila lu, dia bilang.
gue pegang alat musik aja nggak, maksudnya pegang apa alat musik Ya, aja, tidak tahuan musik intinya. apalagi main alat musik. Nah, dari situ saya langsung berkesimpulan di dalam hati, soal kepala saya bilang kalau ternyata benar bukan. Nah selain Anto yang itu tidak ada lagi yang namanya Anto di situ ya, nggak tahu kalau di luar kampus Oke. atau di kampus tapi beda, bukan di jurusan psikologi, bukan di fakultas psikologinya ya, mungkin di fakultas teknik atau apa mungkin ada, tapi kan saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi ini siap gini, maksudnya gini. Selang berapa minggu, berapa hari atau berapa bulan Anton datang beneran gitu. Bukan Anton yang datang, Hah? justru ada salah satu teman cewek saya, kan saya ajak dia, suara lu bagus, gimana kita bikin lagu, terus nanti kalau pas ada rezeki dan kamu Ya. nggak apa-apa, duet aja. Ya. Saya main musik, main gitar, kamu nyanyi, kayak cover gitu Ya. loh gitu. Cuman kan dulu belum ada cover kayak yang sekarang kan. Terus katanya boleh tuh, tapi masa cuma kita berdua sih. Bro, maksudnya si teman cewek ini, teman sekampus saya ini bilang, bro, gimana kalau gue kenalin dulu nanti sama ada teman-teman gue, mereka musisi, Siap. kita bikin band aja, biar lebih seru gitu kan, artinya bukan cuma gitar sama vokal doang, nanti ada, pokoknya band lah, grup band gitu kan. Boleh. Lu Sabtu gimana? Sabtu kalau nggak ada mata kuliah kita cabut ya. Saya cabut tuh maksudnya kita ke tempat mereka, kenalan, silaturahmi, sekalian bahas ya, kita nih punya proyek, mau gabung nggak, mau jadi nggak. Jadi perempuan ini yang bawa ke Vindi untuk bergaul dengan orang di Jakarta. Ya anggaplah dia vokalis gue lah, cuman belum resmi jadi vokalis. Nah, maka kita pergi ke sana, naik angkot sampai di tempatnya mereka. Masalah Anton itu Kak Fendi sudah lupa. Setelah dengar suara itu mungkin lewat berapa hari setelah itu? Bukan hari sih, udah minggu itu. Oh minggu, intinya suara omong tentang Anton lupa. Kak Fendi hanya jalani proses dengan si cewek berangkat lah. Iya, karena waktu itu kan sudah saya bahasa kerennya ya, sudah saya investigasi, nggak ada tuh yang namanya itu di seputaran kampus, di kos-kosan, nggak ada yang namanya. Jadi saya lupain. Siap. Sudah lupa, maksudnya gitu supaya fix nih. Sudah lupa. Kok lupain sih? Ya, lupakan. Sudah lupa. Sok lupain. Lupakan. Saya melupakan kejadian itu. Nah, saya lupa. Intinya itu belum sebulan. Siap. Belum sebulan. Saya ingat saya itu belum sebulan. Entah 3 minggu, 2 minggu lebih lah. Ketika sampai di tempatnya teman-temannya si cewek, teman cewek saya, teman mereka, kan mereka juga bukan satu geng sih, tapi karena mungkin sesama musisi ya kan. Terus teman cewek saya juga penyanyi, vokalis. Dikenalin tuh ada yang namanya Surya, ada di situ bukan satu orang. Ya banyak lah, namanya musisi ya. Ketika kita sampai di sana, wah udah kayak base camp, udah kayak mabes, kayak gini loh kita berempat, ya kan, bukan cuman saya sama Kayul datang. Mas kita berempat. Enggak, maksudnya bukan iya, kayak maksudnya penonton pikir kita hanya berempat, kan banyak itu sana. Itu banyak. Ya, yang di belakang gak usah disebut lah ya. Yanti, Yanti. Lanjut. Ada Inem juga, ya. Inem ada tuh standby di belakang. Jadi kita pas penonton kan tidak tahu. Mau ngopi ya, penonton nggak tahu. Kalian nggak tahu kan? Tahu semuanya. Ada Inem di belakang ya kan. Jadi pas kalau mau ngopi, ya kan. Oke, masuklah kenalan dengan Surya. Oke, lanjut. Gimana? Masuklah kenalan dengan Surya. Nama siapa saja mungkin Kak Fendi-nya. Tapi intinya gini, banyaklah di base camp itu waktu itu. Ada 5 orang. Oke. 5 orang. Dan akhirnya ketemulah si Anton ini. Cowok semua itu. 5-5-nya cowok semua. Salah satu di antara 5 cowok itu ada yang namanya Anton. Tahu si Anton ini pakai narkoba dari mana? Gimana saya tahu? Oke, maksudnya kan itu suara. Ya ngerti, tapi kan Fendi mulai itu kan suara yang ngasih informasi ke saya. Ngerti. Mana saya tahu? Ngerti. Maksudnya sekarang kan Fendi mulai, oh suaranya bilang Anton. Ini Anton ini.
Dia pakai. Belum sampai situ. Oke. Jadi pas kenalan, Hmm. Surya temannya temen. Nah sebelum Anton tuh bukan yang terakhir kenal. Jadi orang ketiga apa? Kan ada 5 orang tuh. Ya. Surya gini-gini, Anton. Biasa aja sih. Siap, siap, siap. Terus habis itu ini meniminnya cowok ya. Terus duduk. Ini tempat kita nih berantakan nih. Langsung kata teman cewek gue kan. Udah ya, ini teman aku juga laki-laki jadi mana aja biasa laki-laki kan berantakan. Langsung dia bilang ke teman cewek yang vokalis ini, dia bilang, "Fan, duduk aja, Fan." Ya kan? Ya. Mau di lantai juga boleh. Siap. Gitu kan. Akhirnya kita duduk ngobrol. Nah, kan posisi baru kenalan nih. Jadi yang buka suara itu teman cewek yang penyanyi yang vokalis ini. Kafen ini di Jakarta bagian mana nih? Jakarta Iya, daerah Mabes itu di Jakarta apa? Jakarta mana? di sana. Oh, di sana Jakarta Pusat. Wow. Nah, Mas. Ini Mas bertahu kan? apa tuh? Ya kan masalahnya bertahu. Nah, jadi ketika cerita pada saat lagi bercerita ya, Iya. bercerita ketawa-ketawa, terus mereka pesan kopi. Kan kebetulan di depan kontrakan itu mobilnya bukan kos-kosan, jadi dia kontrakan tapi di situ anak kos semua, jadi mereka per kamar kontrak, bayarnya patungan gitu. Sabar, sebelum Kafe ini maju, sebagai Kafe yang terjadi hari itu di Senin, Kafe ini kan mungkin ini terjadi tidak ya? Saya tanya. Suara Kafe dia, Kafe ini begitu tidak atau Kafe ini cuek? Belum, oke. Belum ngerasain sampai ke situnya. Belum ke trigger, bukan belum ke trigger, tapi belum ngeh nih. Oke, siap. Nah, yang bikin saya benar-benar panik, bukan panik, Sontak ya. Kaget ya itu. Ya kaget ya. Kaget akan konfirmasi kebenaran suara yang dari 1 bulan lalu dikonfirmasi hari itu oleh kejadian yang terjadi gitu. Nah, dia kan baru kenal gitu. Sedangkan pada saat saya dapat informasi dari suara yang saya sebut apa ya, unknown lah, maksudnya ya yang tidak diketahui, tidak di unknown voice ya, suara yang bukan tak unknown, dikenal. tapi kan Kafendi kenal itu suaranya Kafendi. Suara saya, cuma bukan saya yang berbicara ya kan kayak gitulah. Memang suaranya itu suaranya saya kenal benar ini suara saya, tapi bukan saya yang sedang berbicara. Artinya terkonfirmasi lah informasi tentang Anton itu di hari itu. Ya, jadi pada saat salah satu temannya Anton, vokalis saya yang bilang kan, dia bilang ke siapa? Pokoknya salah satu cowok di situ, bukan Anton yang disuruh pesan kopi di depan waktu itu. Pokoknya di antara mereka ada satu disuruh, Gi, sama pesan kopi Gi di depan gitu kan. Kita ngobrol sambil ngopi. Nah pada saat lagi pesan kopi, si teman saya yang cewek, yang penyanyi yang vokalis ini, dia bilang, "Ton, ingat ya, kalau kita jadi bikin project ngeband, kurangilah. Bila perlu, nggak usah lagi lah nggak usah make kayak gitulah, ngapain sih ya kan?" Sontak lah ente. Nah itu yang bikin apa ya? Langsung kayak connect loh, maksudnya langsung, maksudnya ini loh. Tuhan itu. Kok? Maksudnya, tapi kan nggak mungkin. Maksudnya itu kan nggak mungkin langsung gini. "Kantor, maaf aku tanya ini kantor pemakai." Kan nggak mungkin. Itu kan anjir. Itu langsung diusir tuh, pulang lu ya kan. Jangan sampai dikiranya, wah Intel temannya ini jangan-jangan dia cepu nih. Ya kok bisa tahu, bisa langsung kayak gitu kan. Makanya cuman dalam hati sontak aku kaget banget. Siap. Kejadian itu tapi aku nggak ceritain sama temen cewekku. Oke, Kafendi. Aku diam sampai kita pulang. Oke. Aku diam, aku nggak ceritain apapun. Aku hanya nyimpan di dalam pikiran, dalam hati nyimpan. Anjir. Cuman kayak gitu aja sih. Oke, Kafendi. Itu adalah salah satu kejadian yang akhirnya Kafendi menerima bahwa ini suara baik nih. Atau itu merupakan salah satu kejadian dari berbagai macam kejadian.
Atau itu kejadian perdana yang pembuktian? Nah, Kejadian perdana pembuktian yang mana? ya yang tadi kan saya bilang saya mungkin belum bisa Belum mau buka-buka. cerita. Karena Oke. bukannya saya nyatanya kan barusan saya buka-bukaan. Ya buka yang satu ini. Kenapa saya buka-bukaan? Hmm. Karena kan di sini nggak ada yang kenal yang namanya Anton, ya kan? Kan Anton di Jakarta, ya kan? Makanya saya berani buka-bukaan dan semoga Anton jangan nonton lah. Kalau nonton pasti langsung dalam hati dia udah bilang. Maksudnya kalau misalkan Ya banyak. tiba-tiba podcastnya Kayuel ditonton oleh yang namanya Anton, Amin Anton. pasti kan dia teringat sama aku, Tuhan berkati ente Anton. ya kan kita selevel. Dia kuliah, Ya. saya juga waktu itu kuliah sama-sama. Dia kenal kuliah. Kapendi lah. Ya, semoga dia nggak nonton podcast ini. Ya sudah aman gitu. Tapi kalau untuk informasi yang barusan tadi Kayuel tanyakan, saya Contohnya bukan nggak mau buka-bukaan dan juga bukan belum bisa buka-bukaan, tapi agak berat gitu. belum. Bisa Jangan. buka. Jangan dulu. Karena Jangan dulu. ya jujur sensitif. Ya jangan dulu. Informasi yang saya terima sensitif. Oke. Mungkin penonton sudah clear dengan kemampuan ini ya. Nah, ini kemampuan yang Kafendi punya ini lebih banyak berdampak positif untuk Kafendi atau? Ya, puji syukur sampai saat ini belum ada informasi negatif yang dikasih ke saya. Oke. Kafendi punya, minta maaf ya, kakek atau nenek yang sudah meninggal dulu waktu? Pasti Yang waktu Kafendi kuliah? kakek nenek saya sudah meninggal. Sudah lama sekali. Bisa jadi mungkin arwahnya kakek nenek Kafendi. Sebelum kuliah kayaknya Sudah meninggal. ada yang sudah meninggal dan ada yang meninggalnya setelah saya selesai. Oke, mungkin saja itu atau bukan? Maksudnya itunya itu. Intinya maksudnya mungkin saja bisa dibilang ya, teori saya ya, arwah orang mati yang mengikuti Kafendi. Bisa jadi atau Bisa salah? jadi. Karena namanya kita berteori. Masih apa ya? Ya gimana ya? Dia bisa kasih informasi tapi gimana? Nanti ada satu orang namanya Doni, orang beta, teman kita. Kan belum kenal nih, tapi tiba-tiba ketemu kayak gitu kayak bisa ya? Bisa jadi. Mas bisa moyang loh. Lagu Anda Pak belum muncul di YouTube. Saudara kepala maksudnya? Maksudnya ada pengalaman seperti itu. Iya. Ini band belum muncul nih lagunya di YouTube. Ditunggu-tunggu. Band terbaik Noah. Nah, sabar kami ini. Sampai sekarang, sampai detik ini Kavindi terus punya kemampuan itu. Sampai saat ini. Nah, ya ini yang saya mau tanya lagi. Sampai pada saat kita lagi podcast seperti ini pun bisa jadi bisa saja dia muncul, bisa saja ya. tapi saya nggak bisa bilang sekarang atau mungkin nanti 5 menit kemudian. Ya, kan tidak bisa ditebak. Iya. Oke. Saya nggak tahu. Dia muncul aja. Maksudnya bukan muncul, dia bersuara aja. Tanpa ada timing, tanpa ada permintaan dari saya bahwa Sampai sekarang ya? ya. Oke, teman-teman. Berbicara dong gitu. Oke, teman-teman. Sudah lama nih. Saya mau tahu nih informasi apa lagi yang penting yang belum saya ketahui. Bahkan ketika saya bilang kayak gitu pun nggak ada suara apa-apa gitu loh. Tapi di saat saya nggak meminta, saya nggak tiba-tiba muncul. Nggak ngarep, nggak berharap. Dia muncul aja suaranya. Maksudnya mau menyampaikan informasi apapun disampaikan aja. Nah, sabar. Informasi ini yang saya masih butuh penjelasan tambah. Lebih kepada dia memperkenalkan Kavindi dengan teman baru, atau nanti kejadian apa yang muncul, atau lebih banyak yang mana nih? maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya belum paham. suara ini kan memberi informasi, Oke. entah mau dari lewat dalam kepala atau yang di luar, intinya kan memberi informasi. Informasi ini lebih banyak ke nanti Kavindi akan ketemu orang seperti ini, lebih banyak itu atau apa? Maksudnya mungkin
lebih kepada jalan hidupnya Kak Fendi, atau mungkin dia cerita bahwa nanti Kak Fendi akan ketemu orang yang sifatnya begini. Ya, ya, dia lebih banyak mana nih? Kalau saya Ah, random Kak. random sekali ya. Random. Bisa jadi pengetahuan tentang bumi datar, bumi bulat kayak. Wah, itu sensitif. Ya intinya Hmm. dia random nih muncul nih. Kalau soal itu Ya, saya tahu. Ya tidak ke situ juga yang kita bahas. Saya tahu. Hmm. Karena ya terlepas dari kepercayaan yang lain ya. Mungkin ada yang percaya, ada yang bilang apalah, ada yang nggak percaya. Ya seperti yang kayak Yul bilang tadi kan, semuanya kembali ke kepercayaan yang menonton. Jadi gini, untuk teman-teman yang pikir bahwa ini hanya halusinasinya Kak Fendi, ente salah. Nah kejadian ketemu Anton, bagaimana ente jelaskan? Iya kan? Nggak usah percaya deh, ya kan kayak gitu. Ya komen. Biar ke sana. biar apa namanya? Ya bukan maksudnya kayak gitu juga. Ya sekalipun apa yang saya bilang benar, tapi kalau teman-teman nggak percaya, it's okay. Kapan? Gini. Gitu. Saya nggak memaksakan apa yang saya percaya. Betul. Untuk teman-teman percaya kayak gitu. Cukup saya percaya aja karena saya mengalaminya, pengalaman pribadi saya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak percaya, it's okay, nggak ada masalah kok. Ya. Kapan saya minta izin? Ya. Bisa cerita satu kejadian lagi? Cerita. Bisa cerita satu pengalaman lagi yang berkaitan dengan suara ini. Pertama kan pengalaman tentang ketemu Anton. Ya, yang Kak Fendi bisa bongkar. Itu di Jakarta. Boleh satu lagi cerita supaya mereka ini percaya gitu. Itu di Jakarta pas lagi kita waktu itu masih kuliah, anak apa namanya? Masih mahasiswa lah. Masih kuliah. Ya. Gini bosnya gini, tadi kan salah satu contohnya kan suara ini kasih tahu bahwa nanti ketemu sosok namanya Anton. Bisa kasih cerita satu lagi, yang lain lagi, contoh dari suara ini, ramalan suara ini contoh. Maksudnya contoh atau bukan contoh, kejadian pengalaman lain. Mas lama kali maksudnya mas pengalaman contoh atau pengalaman real satu saja. Maksudnya kejadian yang benar-benar terjadi. Ya benar. Seperti yang satu terjadi lagi sama Anton. Anton. Ya izin satu saja supaya penonton resmi dong. Oh, berarti dia ya belum tentu juga. Kalaupun saya menceritakan, belum tentu yang dipercaya juga. Ya tidak apa-apa. Justru kan sebagai bukti kan gitu. Kayak tadi kan, ya, yang tentang Anton itu teman. Ya. Lebih tepatnya bukan teman saya sih. Sebenarnya teman dari teman cewek saya yang penyanyi yang vokalis itu. Dia yang memperkenalkan saya. Tapi sebelum saya diperkenalkan, jauh-jauh hari, bukan jauh hari, jauh-jauh minggu lah. Jauh-jauh hari, ya jauh-jauh minggu. Jauh-jauh bulan, minggu. Itu informasinya sudah duluan dikasih ke saya. Oke, coba pengalaman kedua mungkin bisa cerita lah pengalaman kedua. Ayo lah, boleh lah. Pengalaman kedua yang contoh atau yang real? Real dong, real yang Kak Fendi sudah saring, mungkin tidak sensitif mungkin. Nah, supaya mereka mengerti. Sebelum saya cerita, saya mau tegaskan lagi. Ya. Saya mau ingatkan lagi bahwa saya tidak memaksakan ya kan? Apa yang saya percayai, apa yang saya alami, apa yang terjadi pada saya, untuk teman-teman percaya juga, atau untuk teman-teman ya kayak gitulah, ya kan? Termasuk ente Persu belum datang ke podcast saya. Ente kerjanya like terus, komen terus Persu. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi cerita, bukan cerita, tapi pengalaman kejadian nyata. Tidak memaksa juga. Kalau cerita kan beda lagi, berarti sekedar bercerita. Tapi apa yang saya alami benar-benar pengalaman pribadi saya. Tapi kembali lagi ke kepercayaan teman-teman masing-masing. Kapan? Gini lah, maksudnya, ayolah pengalaman kedua. Tapi ini bukan berarti 2 pengalaman saja. Banyak. Tapi ada beberapa kejadian, ada beberapa pengalaman yang jujur.
saya nggak bisa buka-bukaan di sini. Jangan. Kalaupun saya mau buka-bukaan, mungkin nanti setelah off cam. Artinya tidak direkam Ini mas kayak ini. gitu. Itu boleh tuh, karena kalau sudah direkam kayak gini kan otomatis Iya, dipublish kan nanti. dipublish dan takut. Saya lebih baik bilang nggak ada apa-apa deh. Lebih baik saya seperti itu. Ketika direkam seperti ini kan, masuk podcast, mending saya diam dan saya bilang nggak ada, nggak kenapa-kenapa. Bisa. Itu lebih baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih tahu banyak, mungkin Harus bergaul. bukan, maksudnya mungkin bukan di momen Ya, yang di seperti podcast ini. Cafe, ayo Bukan lah. di momen podcast. Cerita yang kedua. Bukan contoh, pengalaman kedua. Tapi ini saya ceritakan sesuatu, bukan sesuatu. Saya ceritakan salah satu yang menurut saya masih bisa layak untuk diceritakan. Iya. Artinya tidak sensitif. Boleh kan? Ini tentang apa nih? Salah satunya waktu saya Kejadian ini di Jakarta juga? bukan di Kupang. Yes. Itu yang saya tunggu. Oke. Nah, Terlepas dari kepercayaan lagi kan? kepercayaan. Bebas. Waktu itu kebetulan ada teman saya, kita sama-sama pelayanan di sebuah gereja, Ini gak mas. ya kan? Ente cerita lah. Dan orangnya saat ini berada di depan saya. Masuk? Gimana? Siapa? Saya. Oh ini yang mau cerita nih. Kan salah satunya katanya. Oh berarti tidak sensitif. Sudah sensitif mas. Ya, makanya itu. Saya kan tidak sensitif. Mas. Makanya saya berani menceritakan. Bilang mungkin Kak Fendi dengar suara apa? Ente salah anda. Kalau misalkan pengalaman lain seperti yang Jangan. sudah dibilang oleh Jangan. Kak Yuel tadi, bukan cuma satu, bukan cuma dua. Ya bayangin aja dari tahun saya kuliah, itu kan tahun berapa? Sampai selesai, sampai saya kerja, sampai saya semuda ini, sampai saya setua ini, ya sekalipun saya belum tua ya. Cuman maksudnya sampai seumur seusia ini terlalu banyak. Cuman ada yang nggak bisa saya ceritakan karena ngerti mas, jangan sampai ini yang sebabkan Kak Fendi kayak keras kepala untuk buat sesuatu mas. Seolah-olah kan Kak Fendi sudah tahu nih ini orang yang ini nanti ketemu ini, mungkin ketemu Mas Rosi ini harus jadi begini. Bisa jadi ini kan? no comment. No comment, siap. Kalau namanya no comment berarti benar teman-teman. Lanjut yang teman pelayanan tadi. Oke. Jadi pada saat sebut nama aja ya. Soalnya kan orangnya di depan saya nih. Ya. Ya, siapa? Habel. Habel. Oke, Kak Habel. Ini Kak Habel. Ini saya baru tahu hari ini teman-teman. Kak Yuel ya. Coba. Waktu itu sebelum kita kan main musik, pelayanan musik di ibadah gereja pagi hari Minggu kan. Iya. Nah itu hari apa ya? Hari Minggu dong. Bukan, maksudnya kita pelayanan musik. Maksudnya kita main musiknya kan ibadahnya hari Minggu. Nah di dalam minggu itu yang jelas. Tapi saya lupa hari apa. Hari Rabu apa hari Selasa? Itu ketika suara itu masuk. Oh ngerti. Audible-nya datang. Suaranya masuk. Dia kasih informasi ke saya. Dia bilang buka sebuka-bukanya. Oke. Kulit dia Pak. Saya buka ya. Buka aja supaya saya tahu nih insight-nya. Saya belak-belakan. Belakang aja siap. Jadi suara yang saya bilang tadi. Siapa ini penting? Ini masalah kan, Pak? Mantap. Oke, lanjut. Suara yang saya bilang tadi kan. Iya. Suara yang berbicara dengan saya. Masuk dan bilang semua informasi yang sudah kamu tahu, sampaikan itu, ceritakan itu, apapun yang sudah kamu ketahui, jangan kamu simpan, ceritakan itu. Kata suara ini. Ya, suara yang saya bilang. Hah? Suara yang masuk dan berbicara dengan saya. Perintah ke Kak Fendi.
bukan perintah sih. Ya, bisa dibilang perintah lah. Dia menyampaikan informasi, memberikan informasi. Hari Minggu, maksudnya dia bilang, Nanti dia bilang, ya, dia bilangnya. Ini kejadiannya di hari Selasa menuju Minggu. apa Rabu. Menuju Minggunya. Intinya belum Jumat itulah. Siap. Apalagi Sabtu itu Siap. belum Sabtu. Selasa atau Rabu, kalau nggak salah ya. Oke. Selasa. Kalau nggak salah. Iya. Selasa. Kalau bukan Selasa, Rabu lah. Saya ingat-ingat lupa sih. Lupa ingat tapi ingat-ingat lupa. Jadi dia bilang, nanti hari Minggu ya, beritahu ke salah satu pemain musik kamu ya, bahwa kamu ingin join podcastnya dia. Nah, bicaralah pada saat podcast, bicaralah semua informasi yang sudah kamu tahu. Maksudnya semua informasi yang sudah kamu ketahui, terbukalah. Maksudnya tanpa Kak Fendi tahu bahwa saya punya podcast. Saya belum tahu waktu itu. Saya belum tahu. Nah, kemudian ini belum selesai. Dan ini yang apa ya? Bahkan saya sendiri pun terkadang merasa kok bisa. Sama suara ini ngomong gitu. Lah kan sudah di awal saya bilang tadi. Kayak saya kurang yakin gitu. Nah, suaranya berbicara. Oke. Suaranya berbicara. Saya maksudnya ini suara saya. Ya, beritahu kepada Gitu. Maksudnya suaranya berbicara dan yang saya dengar suara saya. Saya kan pasti tahu suara saya dong. Ya. Karena saya kan sering berbicara. Jadi saya benar-benar mengenali suara saya. Bahkan ketika saya tutup mata, saya berbicara, saya tahu ini saya sedang berbicara. Bahkan nggak usah saya loh. Kayuel, ya kan? Saya menutup mata, ya kan? Ini perumpamaan. Contoh. Saya memejamkan mata, saya minta Karosi dan Kayuel berbicara ke saya. Saya tahu ini suaranya Karosi atau suaranya Kayuel. Ya. Karena apa? Kan kita sudah kenal, sudah tahu ini suara siapa, benar kan? Betul. Bukan karena punya kemampuan, tapi karena kita sering berkomunikasi. Bahkan ketika saya tutup mata pun, ya tahu lah. Ini Karosi nih lagi ngomong. Ketika buka mata, tuh kan benar. Kayuel pun sama. Tanpa saya membuka mata pun, ketika Kayuel berbicara, ini Kayuel nih yang ngomong. Dan ketika saya buka mata, benar. Tapi oke, lanjut yang tadi yang beritahu kepada salah satu kawan pemusik. Dia belum sebut nama. Dia belum sebut nama. Bisa diulang lagi? Kan saya bilang, saya nggak bisa minta dia. Saya nggak bisa memerintah, kasih perintah ke dia. Ke suara ini, nggak bisa. Dan selama ini memang belum pernah. Belum pernah saya minta dia buat ngikutin maunya saya. Maksudnya dalam arti memerintah. Intinya Kak Fendi tidak punya kekuatan untuk kendalikan ini. Ya, apapun itu. Yang jelas waktu itu dia nggak sebut nama, dia cuma bilang nanti hari Minggu sampaikan ke salah satu teman pemain musik kamu. Ya. Kamu minta masuk join di podcast ini. Bicara semua yang kamu ketahui. Maksudnya artinya kasih tahu semua yang sudah dikasih tahu oleh suara itu. Oleh suara itu. Kan salah satu. Oleh suara yang itu. Kan salah satu pemain. Kan salah satu pemain musik. That's all, that's it. Iya, dengar dulu. Kan kepada salah satu pemain musik. Sedangkan ada beberapa pemain musik. Makanya itu. Makanya itu, dengar. Ini belum selesai. Oke, lanjut. Saya bilang ini. Kan pikiran saya kan mulai berputar. Ya bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, kan kita banyak orang. Ya. Pemain musik kan bukan 1-2 orang. Nah, percaya nggak percaya,
bongkar dia di sini gagal. Buat para penonton, woi, Oi. gak usah percaya deh. Ntar kalian, Ah, ya saya bukan bilang nanti kalian gila, enggak. iya iya iya. Takutnya Wow, wow, kalian wow, wow, gila wow. Hah. gara-gara dengar statement dari saya. Ya. Mau percaya silakan, Hmm. kalau nggak percaya syukur biar kalian nggak gila. Ya. Hmm. Percaya tidak percaya? Percaya nggak percaya, Kembali ke terserah. perhatian. Oke. Up to you. Ya, lanjut ke ini nih, cerita. Nah, itu kan sudah dikasih suara kayak gitu kan. Hmm. Besoknya, besok apa malamnya? Ya. Eh, besok kayaknya. Ya intinya setelah 1 hari berikutnya, Enggak, antara 1 hari atau sebelum 1 hari. ya malamnya mungkin ya. Lupa-lupa ingat lah mungkin. Nah, Sebelum besok iya ya. itu Muncul dia lagi suara. bersuara lagi. Ya. Maksudnya suara itu masuk lagi. Oke. Ya. Hah? Masuk jelas. Iya, ayo. Omong apa? Yuel Bani. Selesai. 2 kata itu, Kak. Habis itu hilang. Maksudnya Yuel Bani terus selesai. Selesai, tibalah hari Minggu. Belum. Hah? Kan masih langgar beberapa hari. Iya, Itu ya kan Selasa, itu Rabu, hari apa ya? Kamis, Jumat, Selasa Sabtu. atau Rabu itu. Ya, intinya penonton mengerti lah. Antara Selasa atau Rabu tapi seingat saya Selasa. Ya, sampailah hari Minggu setelah ibadah kan? Nah, itu. Ah, Kalian ingat kan? ya. Pas Iya. selesai ibadah kan kita sempat ngobrol. Kapan-kapan undang ke Eh, podcast. Pas selesai ibadah ya, Kak ya. Ah, Kita kan sempat ngumpul di sekretariat gereja, ah, ya kan? ah. Terus ngopi, Ah. terus Kayol mau balik kan? Iya, iya. Kayol cerita deh. Kalau saya yang cerita ntar dibilang Iya. mengarang bebas. Kayol cerita. Jadi Ya, segini teman-teman, seingat saya punya rencana podcast tuh sudah lama. Pas pulang, belum buat podcast juga, masih setting-setting tempat gitu. Jadi hari Minggu pulang, si Kak Fendi bilang, Yul, nanti undang ke podcast ya. Terus, ini mas, yang undang, oke? Ini orang tahu gitu kan? Tahu rencana saya pikirnya, langsung. Oh, Kayol bertanya dalam hati. Iya iya, kok, Maksudnya Kayol dalam pikirannya bertanya-tanya. iya iya, kok ini anak tahu, kok ini orang tahu. Bukan tahu saya ada podcast, tapi tahu rencana saya mau buat podcast. Nah tiba-tiba semangat saya muncul, wih, berarti ada orang yang dukung nih. Nah kalau gitu berani masuk dalam podcast kan? Siap ya. Singkat cerita sudah terjadi. Begitu ya? Lah, kok tanya ke saya, Kak? Ya kan tidak masuk akal ya. Saya Kembali ke pun, kepercayaan masing-masing kan? ya, kalau mau dibilang Apa ya? masuk akal atau tidak masuk akal, saya sebenarnya sebagai manusia biasa saya pun bingung kok bisa gitu kan. Apa itu ya? Saya nggak pernah meminta yang modelnya seperti itu, ya kan. Saya nggak pernah berharap saya bisa Ya. dapat modelnya yang seperti Kak itu. Fendi juga tidak minta, Kak Fendi juga tidak berharap tiba-tiba muncul. Karena kalau mau dibilang saya punya impian, Ya. saya punya harapan, saya punya permintaan. Tapi bukan itu yang saya minta, bukan itu yang saya harapkan, bukan itu yang saya pengen. Berarti fix teman-teman, ini Kak Fendi ini bisa dibilang punya gift. Kepercayaannya kan kembali ke mereka. Ya itu bisa dibilang. Oke gini Kak Fendi gini. Kayaknya fix ya ini pembahasan ini. Ya fix lah, biar cepat selesai. Fix. Maksudnya kalau teman-teman penasaran, bisa jadi di masa depan Kak Fendi menceritakan ya hal-hal yang keren lah Kak Fendi ya. Hah? Kenapa? Saya nggak pernah tahu masa depan. Maksudnya saya nggak bisa mengetahui masa depan. Iya, maksudnya pengalaman dari beberapa pengalaman kan masih misteri, belum disampaikan ke teman-teman ya. Dan selama ini suara tersebut
suara yang saya bilang tadi itu belum pernah berbicara dengan saya dan menyampaikan informasi mengenai masa depan atau masa yang akan datang. Oke. Belum pernah. Oke, gini, intinya gini. Dari ya. awal sampai saat ini. Kalau dari kepercayaan kita, ada karunia untuk bernubuat, mengartikan nubuat, karunia ini bermusik mungkin banyak ya, banyak bakat kan. Nah, tapi kan kalau dari kepercayaan kita Kristen nih, rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Tapi kalau dari Kak Fendi punya, bukan bilang karunia, dari Kak Fendi punya pengalaman ini, lebih banyak ke arah positif toh. Ya puji syukur Puji syukur. selama ini belum pernah ada apa ya yang tadi Ya. suara yang berbicara kepada saya dan memberikan informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan yang belum saya ketahui dan tidak pernah saya tahu ya kan? Informasi-informasi apa namanya itu, informasi-informasi yang baru yang belum pernah saya dengar, belum pernah saya baca, belum pernah saya lihat dan belum pernah saya alami, belum pernah saya tahu sebelumnya. Nah, puji syukur semua informasi-informasi yang dikasih ke saya Buahnya baik. itu belum ada yang negatif. Ya, buahnya tetap baik. Buah itu apa? Punya hasil buah dari informasinya baik, hasilnya, efek sampingnya. Ya, intinya informasinya itu bukan informasi yang negatif. Oke. Clear ya? Clear. Sekalipun suara pikiran juga kan, Ya. kan ada dua tuh. Ya bisa jadi. Tapi kan Ada terbukti, suara ya, yang memang benar-benar audible. Hmm. Ada suara yang di Ya. dalam pikiran. Contohnya, bukan contoh, pengalaman pribadi. Kalian ingat waktu kita pelayanan musik, waktu ibadah kita main musik kan, pas pelayanan. Lagu itu kan sudah yang ke 1199 kali kita Intinya mainkan. harusnya hafal tuh, ya. Bahkan bukannya saya mau bilang saya sok, Bukan, ya maksudnya kan? lagunya sudah dihafal. Tidak mungkin salah teman-teman mainnya. Cuman ingat nggak waktu sementara Pelayanan, lagunya sedang jalan, tiba-tiba di pertengahan lagu tiba-tiba ente blunder kan? saya blunder. Ya. Ternyata itu yang ada, tiba-tiba ada suara muncul, kata Kak Fendi kan? Pada saat saya blunder itu, saat itu juga yang suara muncul. itu suaranya Ya. berbicara ke saya. Iya. Bahkan suara musik yang sekeras itu. Nah, kita kan kalau pelayanan main musik kan pas ibadah, kan suaranya kenceng banget tuh. Ya. Tapi suara itu tuh dia nggak berbisik, dia nggak teriak, dia ngomongnya seperti kita sedang berbicara, ngomongnya biasa aja. Tapi terdengarnya tuh audible, jelas banget. Bahkan suara musik yang segitu kencangnya ketutup. Bahkan saya nggak bisa dengar suaranya worship leader yang sedang nyanyi saat itu. Malahan ketutup sama suara yang sedang berbicara kepada saya. Dalam berapa detik itu? Kayak kira-kira itu 5 detik ya. Dia berbicara kepada saya, dia menyampaikan sebuah informasi dong yang belum yang tidak bisa saya ceritakan. Iya. Oke. Tapi intinya bahwa pengalaman Kak Fendi seperti itu ya, fix ya. Bisa jadi ke depan kita Kak Fendi diundang lagi untuk menceritakan hal-hal seru. Sip? Ready? Ke depannya. Ya. Atau justru kita yang wawancara orang. Bisa jadi. Amin. Kalau mau diundang lagi, ya saya sih maksudnya nggak ada masalah. Ya. Oke. Sip. Nanti saya undang lagi. Kalau mau diundang silakan. Kalau nggak mau diundang juga it's okay. Karena jujur sebenarnya saya agak sedikit bukan takut ya. Saya nggak takut untuk berbicara tentang something, sesuatu yang memang benar-benar terjadi pada saya alami pengalaman pribadi saya. Tapi saya merasa risih. Ada informasi-informasi hal-hal yang memang
entah nggak boleh atau belum boleh, saya buka-bukaan di sini. Oh, masih dalam tahap pertimbangan, menimbang-nimbang Karena apakah. saya takut, bukan takut sih, karena ya takut sih. Nah. Saya takutnya entar ada konsekuensi yang akan saya hadapi. Oh, lebih ke Kafendinya ya. Ya, karena kan informasi-informasi yang dikasih ke saya tuh apa ya? Apa bisa dibilang sangat berbahaya untuk banyak orang atau? Tapi ada salah satu informasi yang Hmm, pernah saya kasih. ke waktu di podcast beberapa di. Iya, benar. Oh, Nah, ini nih, apa namanya? itu podcast apa ya, Kak? Saya lupa. Easter egg, Mas, apanya istilahnya? Waktu itu Kode-kode lah. Kamuflase iblis. waktu itu Kayuel Nah. undang saya di podcast, tema apa judul atau topik atau apa istilahnya? Temanya. Itu tentang kamuflase Iblis. Sip. Nah, Kak, memangnya saya siapa sih? Saya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Oke, teman-teman akhirnya terjawab kenapa Kafendi bisa punya teori-teori yang gila. Saya benar-benar blank, saya benar-benar buta kalau yang namanya berhubungan dengan hal-hal yang begituan. Tapi informasi-informasi yang saya bagikan pada saat podcast itu benar-benar informasi yang saya belum pernah tahu, saya tidak pernah tahu, dan saya dikasih tahu. Akhirnya saya buka-bukaan di podcastnya Kayuel. Itu temanya apa saya lupa. Kamuflase iblis. Kamuflase iblis tentang ini gereja setan. Kayak gitu. Wow. Itu baru salah satu. Maksudnya dari sekian banyak informasi yang dikasih ke saya. Kalau salah satu berarti masih banyak ke depan, teman-teman. Mudah-mudahan Tuhan berkenan kita bisa bercerita lagi toh, KPN. Ya dong. Semoga. Ya. Tapi fix ya, intinya Bapak Kafendi sudah membuka satu informasi kepada teman-teman bahwa Kafendi itu bisa begini. Saya juga sebenarnya. Ya, bukan berarti bilang Kafendi jago, tapi saya tidak mau bilang bahwa saya loh seorang Fendi. Saya memiliki kemampuan tanda kutip gift. Saya sebenarnya jujur, saya nggak mau, tapi memang saya ngerti nggak apa loh, maksudnya nggak mau pamer juga ya. Iya, nggak mau bilang. Ya, santai aja gitu. Maksudnya gini. Malah saya pengennya nggak ada yang tahu lah kalau bisa. Maksudnya menurut saya nih, menurut hati saya ya kan, maksudnya menurut keputusan dalam hati saya maunya jangan ada yang tahu deh. Tapi gini, kalaupun ada yang tahu, saya pun nggak tahu gitu ya, kan. tapi gini, Saya nggak mau ada orang yang tahu kalau seorang Fendi itu memiliki bisa spesial gini, gitu. Saya nggak mau ada orang yang tahu. Justru malam ini sebagai konfirmasi, klarifikasi bahwa apa yang Kak Fendi bicarakan ada dua nih. Pendapat murni, pendapat pribadi. Kedua mungkin dari informasi yang Kak Fendi dapat. Selesai masalah, jangan tersinggung juga dong. Iya dong, Kak Fendi. Fix toh? Fix. Nanti ke depan mungkin ada pengalaman horor, bisa diundang ke sini. Harusnya ada pengalaman horor nih harusnya. Insya Allah. Wah, semoga. Ya, maksudnya insya Allah itu kan ya, jika Tuhan berkehendak. Kan kita manusia nggak ada yang tahu nih, ya kan? Siap. Kita boleh merencanakan. Oh siap Kak. Kayuel kapan? Bro besok ya. Terus bukannya kita meminta. Terus misalkan besok saya sakit atau ada something yang terjadi pada saya. Makanya kenapa saya selalu bilang insya Allah. Ya, kalau Tuhan berkehendak, kalau memang itu terjadi atas izin Tuhan, saya bisa hadir. Siap. Teman-teman, komen, like,
and share, subscribe. Terima kasih sudah menonton Kak Fendi. Terima kasih banyak. Jangan dipercaya kalau memang nggak percaya. Iya. Bebas. Thank Yang you. mau percaya silakan, ya kan. Thank you. Om Dok. Tapi kalau nggak mau percaya, Hmm. lebih baik lagi biar hidup Ya. Anda tenang. Gitu. Semua tadi dongeng. Fix. Anggap aja dongeng. Fix. Anggap aja Fix. kita lagi Fix. menceritakan Ya, cerita dongeng. dongeng. Fix. Thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton Kak Fendi. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Sukses. buat Tuhan berkati. semua.